Halo, selamat datang kembali. Mari kita lanjutkan modeling roketnya. Di video kali ini kita akan menyesuaikan bentuk roket sesuai dengan gambar ya. Oh ya, hampir lupa. Kalau misalkan Blender kita ada gambar dan kalau kita save dan kita mau gambar ini mengikuti Blender kita harus ke file external data. Ini dicentang ya teman-teman. Automatically pack resources. Jadi kalau dicentang kemudian save, maka gambarnya akan masuk ke dalam file Blender kita. Ini gunanya adalah supaya kalau file Blender kita kasih ke teman atau kita pindahkan direktorinya, gambarnya selalu ikut. Kalau tidak dicentang ininya, makanya kalau file Blendernya dipindahin, gambarnya tidak ikut pindah. Jadinya nanti missing. Di sini nanti tidak ada, biasanya warnanya pink kalau filenya pernah dipindahkan. Oke, kembali lagi kita klik yang min Y sehingga ini kita masih ada di front orthography ya. Nah, supaya kelihatan jelas saya akan aktifkan toggle X-ray. Kembali teman-teman bisa arahkan ke sini, kemudian klik kiri. Nah, dan tentunya kalau mau modeling kita harus masuk ke edit mode. Nah, modeling itu adalah menggerakkan titik garis atau face ya. Nah, kalau kita mau membuat ini lebih cembung, di sini tidak bisa karena di sini tidak ada garis. Jadi kita perlu membuat garis supaya kita bisa menggerakkan titik-titiknya sampai menyerupai lengkungan ini. Tentu saja ini tidak cukup satu ya, minimal 3. Oke, untuk membuat garis kita perlu masuk ke loop cut ini ya. Teman-teman klik kiri dan arahkan ke sini, jangan ke sini ya, karena kita mau arah garisnya horizontal gini. Oke, klik dan kita tambahkan dia 3. Nah, kalau udah tutup saja dan supaya tidak mengganggu ini loop cut-nya, kita klik yang move. Nah, sekarang kita akan mulai membentuk seperti gambar. Caranya saya lebih senang ke titik ya. Jadi kita pindah ke vertex mode, drag yang ini, kemudian kita masuk ke scale dan kita scale di putih ya teman-teman. Ingat di putih, kalau di merah ini nanti lonjong, lihat ya kayak gini. Nanti dia hanya lonjong tuh, tidak bulat. Jadi saya undo Ctrl Z atau ini ya. Nah, jadi scale-nya di yang putih ya. Kemudian ini drag, tahan shift karena saya mau atas bawah. Ini sepertinya kurang lebih sama besarannya. Ya, jadi roket kita sudah menyerupai gambarnya. Tinggal yang atas kita sama juga ya. Kita perlu, nah kalau ini mungkin 2 juga cukup ya karena dia tidak luas seperti ini. Jadi kita loop cut lagi, kasih 2 saja. 1 pun sudah cukup, tapi biar lebih bagus 2. Dan ini kita klik move supaya tidak ganggu. Oke, kembali select dengan drag ya. Jangan klik ini tapi drag, dan hati-hati titiknya harus ke seleksi. Scale yang putih, ingat. Kemudian klik sembarang tempat untuk men-unseleksi, drag lagi, scale, klik. Oke, jadi ini roketnya sudah bagus ya. Nah, kemudian di sini saya akan membuat untuk engine-nya ini ya. Untuk engine-nya ini saya akan langsung aja dari sini. Tapi saya akan memakai dia part balu atau tidak usah ya. Atau saya langsung saja ya, tidak pisahkan. Jadi select face ini, kemudian tampak depan lagi. Kini kita extrude lagi ya teman-teman, kita extrude sampai segini dan kita scalekan yang putih. Nah, segini.
Tapi di sini ada garis, kita akan tambahkan loop cut. Dan kemungkinan mau di scale sedikit aja, mengecil ya. Oke, jadi ini engine-nya sudah ada. Dan saya mau kita akan membuat ini garisnya lebih tegas. Jadi kita select garis ini nih, loop ya. Caranya Alt klik, tahan Alt, kemudian klik. Tapi kalau di kasus saya klik kiri 2 kali. Karena blendernya sudah saya tambahkan add-on tertentu sehingga Alt kliknya tidak berfungsi. Nah, untuk membuat garis tegas di sini kita harus pakai bevel. Bevel yang ini ya. Klik dan arahkan mouse-nya ke ujung bevel ini, klik kiri, tahan, geserkan ke atas sedikit aja, teman-teman. Dan kita scroll up 1. Jadi selagi saya nahan ini, scroll up. Atau kalau misalkan tidak keburu, teman-teman bisa lepas dan teman-teman bisa pakai last action ini segmennya jadi 2. Jadi di sini ada 1 garis di sini ya. Nah, kembali saya akan select garis yang ini, select loop ya, Alt klik atau klik kiri 2 kali. Dan di sini saya akan kecilkan scale ke dalam. Nah, dia jadi gini. Dia jadi ada garis. Seperti itu ya. Saya matikan toggle X-ray. Nah, saya akan perbaiki yang ini. Oh ya, ada prinsip modeling. Jadi kalau face itu maksimal harus punya 4 titik, itu disebutnya polygon. Dan itu sangat disarankan ya. Kayak gini nih, ini 4 titik, ini 4 titik. Jadi kalau saya ke titik, ini ada 4. Face ini juga ada 4 ya. Tapi kalau yang ini lebih dari 4 nih. Namanya endgone. Ini tidak baik ya, teman-teman. Jadi harus dibikin 4 atau 3. Seperti yang teman-teman sudah lakukan di sini. Ini sebelumnya kalau tidak pakai grid fill, ini endgone, tapi begitu grid fill sama blender dikasih 4 titiknya per face. Supaya nanti modelingnya bagus. Shadingnya juga bagus. Oke. Tapi di sini saya tidak akan pakai cara yang seperti di atas atau grid fill. Saya akan pakai cara yang lain. Caranya kita insert ya. Select face ini. Kemudian insert yang ini. Nah, untuk insert kita arahkan mouse-nya ke lingkaran ini. Klik kiri, tahan, gerakan mendekat ke objek. 1 kali. Lepas ya. Kemudian sekali lagi. Lepas dan sekali lagi. Lepas. Nah, dari sini saya akan tekan M ya. Mango. M dan at center, jadi dia langsung menuju 1 titik. Oke, jadi ini modeling bentuk roketnya sudah selesai. Saya akan stop dulu videonya. Video berikutnya kita akan buat untuk detail ini dan bagian yang ini ya, sayapnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman save ya.